Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini sudah kita saksikan adalah keterangan dari tim kuasa hukum Ibtu Rudiana yang dipimpin oleh Elsa Syarif yang ada sekitar 60 pengacara di sana. Mereka ini mengatakan bahwa Ibtu Rudiana pantas diberikan bantuan. Sebenarnya Ibtu Rudiana nggak butuh dibantu, tapi karena ada yang melaporkan dirinya, makanya harus dibutuhkan bantuan secara hukum. Terus ada banyak poin menarik yang disampaikan dari Elsa Syarif beserta tim, tapi ada satu poin yang menurut aku juga sudah sangat nyata. Ini genderang perang sudah resmi ditabuh menurut aku dari kedua belah pihak. Dikatakan bahwa kalau selama ini, salah satu timnya kan mengatakan begini, kalau selama ini orang-orang mereka-mereka yang kesannya mencari panggung atau semena-mena memutarbalikan fakta, itu mereka sudah bebas berbicara. Sekarang giliran kami yang akan melakukan langkah hukum untuk mereka-mereka yang sudah luar biasa kebangetan sekali menuduh Ibtu Rudiana, termasuk adalah Dede yang baru saja memberikan keterangan di channel YouTube-nya Kang Deddy bahwa peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 Dede ini merupakan saksi yang bersama Aep. Dikatakan bahwa Dede itu memang betul dia beli rokok malam itu bersama Aep, tetapi dia membantah dan mengakui kebohongannya 8 tahun lalu bahwa sebenarnya saya nggak melihat itu ada peristiwa yang para terpidana melempari Eki dan Vina dengan batu, kemudian dengan bambu, dikejar-kejar dengan motor. Itu semua adalah karangan dan juga rekayasa yang sudah dibuatkan oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep. Pada saat itu saya cuma kepaksa aja dan saya mengatakannya. Tapi pada saat dari timnya Elsa Syarif kan ada salah satu poin dikatakan bahwa kami akan melakukan somasi lah segera dan meminta untuk mereka minta maaf di media dulu. Pada saat dikatakan seperti itu, Kang Deddy dan juga Dede mengatakan bahwa ya kalau Kang Deddy bilang sih kalau saya harus minta maaf karena telah menayangkan tayangannya Dede, ya buat apa untuk minta maaf, karena ini adalah bagian yang fakta yang dialami dan juga dirasakan oleh Dede. Kalau Dede, apakah dia mau minta maaf? Aku yakin pasti Dede pun di hatinya nggak sudi minta maaf gitu. Dia mengatakan dengan bahasa halus bahwa lebih baik saya itu minta maaf sama keluarga terpidana dan juga para terpidana. Itu adalah jawaban dari Dede, teman-teman. Dedenya tidak mau minta maaf. Iya, Dedenya tidak mau minta maaf. Ya, itu adalah bagian yang menurut aku adalah harus konsisten ya buat Dede. Dia juga mengatakan pada saat ketemu dengan ibunya ya bahwa dia sudah akan siap menanggung risikonya. Bahkan kalau memang nanti Dede ini harus masuk penjara karena dikategorikan memberikan keterangan palsu, dia pun siap katanya menggantikan ketujuh pidana untuk ditahan. Dan ini adalah salah satu sebuah tindakan dan juga ucapan yang linear. Karena kalau kayak dulu si Liga Akbar, kan Liga Akbar itu juga merubah keterangannya ya. Liga Akbar itu aku lihat sih dia kayaknya ketakutan bahwa kalau dia nggak mencabut BAP-nya saat itu, dia bisa masuk penjara. Tapi kalau si Dede ini kan, dia inisiatif sendiri loh. Bahkan ada salah satu kronologi yang disampaikan dari Kang Deddy kenapa Dede ini juga mau menemui dia untuk ditayangkan di YouTube. Awalnya dia tidak mau ngobrol itu langsung ke YouTube, tapi ngobrol dulu tanpa ada rekaman dan langsung automatically, immediately direkam. Bahkan keluarga dari Dede pun mengatakan bahwa kami tidak tahu tentang peristiwa ini, bahwa dia berbohong 8 tahun yang lalu. Kami baru mengetahui tentang ini ya pada saat melihat tayangan di YouTube tersebut. Ini juga menjadi salah satu hal yang sedang menjadi dilema dari keluarganya Aep. Aku yakin banget ya, keluarga Aep itu juga termasuk keluarga yang menengah ke bawah, sosialnya juga sama dengan kita, masyarakat Indonesia. Jadi kita punya sudut pandang dan pola pikir juga agak-agak mirip gitu. Aep pun pasti berpikir bahwa apakah aku juga harus melakukan pengakuan kebohongan untuk mencabut BAP, apakah itu yang akan dilakukan? Dan sekarang aku yakin keluarganya Aep pun juga terpecah menjadi dua nih. Ayo dong ngakui jujur Aep gitu, atau yang Aep bilang bahwa ya itu sudah kejujuran bahwa saya melihat semua itu. Tapi kan gini ya teman-teman, kalau antara Aep sama Dede, mereka komentarnya atau statementnya berbeda sama sekali, ya hanya ada salah satu yang benar, karena kan mereka
klaimnya sama-sama membeli rokok pada malam hari itu, tapi Dede mengatakan tidak melihat peristiwa tersebut, tapi Aib mengatakan melihat peristiwa tersebut. Jadi dua keterangan ini sudah bertolak belakang dan hanya ada satu kebenaran antara Dede ataupun juga Aib. Secara pribadi, kalau aku lihat dari Dede, ngapain sih dia harus ikut-ikutan dalam kasus ini? Karena kan dia sebenarnya sudah tenang juga. Dia kalau tidak mengajukan ini ke Kang Deddy ya, ditayangkan di YouTube-nya, aku rasa hidup dia akan baik-baik saja gitu. Berbeda dengan Aib ya, karena Aib itu dikesankan di sini bahwa dia tuh kayak punya dendam gitu loh. Dendam karena pernah dilakukan penggerebekan pada saat itu. Nah, sekarang kita bahas adalah poin-poin yang disampaikan oleh Elsa Sharif beserta timnya. Ada 60 kuasa hukum di sini. Ini banyak ya kuasa hukum, jadi emang nggak main-main sih. Tapi kenapa Ibtu Rudiana nggak ngomong secara langsung? Karena menurut aku Ibtu Rudiana walaupun ngomong secara langsung, mereka sudah tahu bahwa apapun sekarang ini yang dikatakan oleh Ibtu Rudiana pasti bakal menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ya, apa yang disampaikan kuasa hukum ini menurut aku bisa menjadi bagian kita memprediksi apakah ini 100% apa yang dikatakan Ibtu Rudiana atau bukan. Skenario dan upaya-upaya menggunakan buzzer, detektif dadakan, TikTok, dan banyak lagi, ini efeknya adalah membuat ujaran kebencian ke Ibtu Rudiana. Kita udah bisa menebak nih, maksudnya Elsa Sharif tuh ya, kalau menggunakan buzzer. Buzzer ini apa ya? Buzzer bukan influencer ya? Atau I don't know. Buzzer ini apakah akun-akun bodong gitu, membuat video-video dan sejenisnya? Ya, ini memang bukan buzzer sih kalau menurut aku ya, karena kalau dibilang se-Indonesia yang mayoritas ngedukung para terpidana punya keyakinan nggak bersalah, kalau ada 100 juta orang masa buzzer sih? Kayaknya enggak ya. Ini adalah salah satu bentuk yang boleh dibilang adalah karena mencederai logika berpikir masyarakat sih. Dengan banyaknya fakta apakah mereka terpidana pelakunya atau bukan. Jadi kalau dikatakan buzzer, aku rasa aku tidak setuju teman-teman. Itu adalah suara dari akar rakyat. Karena yang ngomong seperti itu bukan cuma 1-2 orang, tapi kan banyak ya di sosial media. Detektif dadakan. Nah, ini kayaknya nyindir Kang Deddy kayaknya. Karena kan dikatakan nemuin sana, nemuin sini. Ya, semua itu selalu ada dua sudut pandang. Kita nggak bisa memaksa ya semua orang tuh harus suka sama kita. Apa yang kita lakukan semuanya harus disukai. Ya memang betul, apa yang dilakukan Kang Deddy itu karena beliau adalah seorang politisi. You know, politisi kan ya. Identiknya adalah dengan ada kepentingan tertentu. Bagi aku pribadi, setiap orang itu pasti punya kepentingannya. Tapi itu urusan kita dengan Tuhan. Yang penting adalah niat. Yang tahu niat kita sama Tuhan, sama niat kita di hati itu adalah Tuhan. Maksudku teman-teman, niat kita mau A, B, C, dan D itu kan pahalanya masing-masing. Tetapi kalau aku lihat, apakah Kang Deddy ini detektif dadakan? Menurut aku tidak sih ya. Karena yang dilakukan Kang Deddy ini adalah hal yang wajar ya, citizen jurnalis lah jatuhnya, yang memberikan wadah kepada para saksi-saksi yang berhubungan dengan peristiwa ini untuk mengamplify apa yang mau mereka suarakan. Kalau mereka ngomongnya hanya di akun sosial medianya sendiri, sudah ngomong seperti ini, kemudian nanti diteror sama oknum-oknum tertentu, mereka jiper gitu ya, mereka nggak berani ngebuka semua ini. Tapi karena Kang Deddy yang merupakan mantan bupati, mantan juga anggota DPR, punya nama dan juga tokoh masyarakat, jadi ada backing gitu. Pada saat saksi-saksi yang meringankan para terpidana itu diwawancarainya, itu juga kan otomatis akan mendapatkan pendampingan hukum. Nah, pendampingan hukum dari Peradi ini juga kan gratis ya, bahkan dibantu biaya untuk perjalanan ini dan itu. Dan ini tidak akan mungkin bisa didapatkan kalau mereka ngomongnya lewat sosial media masing-masing. Jadi ya kalau dibilang detektif dadakan menurut aku tidak. Ini adalah salah satu cerminan karena hukum di Indonesia itu mohon maaf ya tidak merata yang namanya keadilan. Kalau hukum kita sudah on the right track, oknum-oknumnya sangat sedikit sekali, kita nggak butuh orang-orang seperti Deddy Mulyadi. Tapi karena sekarang hukum kita sedang berproses menuju yang lebih baik, ya orang-orang seperti ini ya harus ada banyak di Indonesia karena prosesnya ini nggak cuma setahun 2 tahun untuk di Indonesia. Terkait dengan TikTok dan juga banyak lagi, itu adalah suara masyarakat sih. Tapi ada satu hal yang memang harus aku akui, tidak semua hal yang ada di TikTok terutama ya, itu adalah hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang dikatakan Elsa Sharif. Ada yang bilang bahwa Eki itu bukan anak kandungnya dari Ibtu Rudiana.
dibilang Eki masih hidup, Ibtu Rudiana senang-senang main badminton, ada hubungan dengan bandar narkoba dan sejenisnya. Nah inilah yang menurut timnya Elsa Sharif harus diluruskan, karena hal-hal seperti ini dinarasikan di media sosial, itu ngebuat ujaran kebencian. Nah, untuk bagian ini memang aku harus setuju teman-teman. Kayak misalnya, Eki bukan anak kandungnya Ibtu Rudiana. Menurut aku dengan hasil otopsi, itu kan sudah bisa diketahui ya, bisa dicek DNA-nya cocok atau tidak. Walaupun sekarang Eki sudah meninggal, masih bisa dilakukan identifikasi tersebut ya, dengan rambut, dengan bagian tubuh yang lain, itu masih bisa sekali teman-teman. Apakah Eki masih hidup? Ya, aku yakin tidak seperti itu teman-teman, karena Eki ini kan juga sudah dilakukan visum dan juga otopsi, jadi kan sudah dilakukan identifikasi untuk standar pertama kali. Ibtu Rudiana senang-senang main badminton. Ya, ini adalah gara-gara hari HUT Bayangkara kan ya, mengikuti acara kantornya, kemudian dipublikasikan, ternyata malah membuat pro dan kontra. Itu acara kantornya juga, tetapi memang kenapa sih kesannya bahwa ikut acara-acara yang simpel seperti itu aja bisa, tapi kenapa enggak berbicara ke masyarakat, ke media, karena kita juga butuh nih klarifikasi dari Ibtu Rudiana. Itu sih sebenarnya, karena ada hal-hal yang ngebuat masyarakat itu ngerasa janggal, tapi kok diem aja. Apakah diem ini adalah strategi, ataukah diem ini adalah mengiyakan? Kita juga bingung nih masyarakat. Terkait dengan bandar narkoba, ini menurut aku masih ada potensi merujuk dugaan menjadi kenyataan. Karena kita tahu ya, di video sebelumnya kan aku bahas 3 hari sebelum kejadian dari Vina dan Eki ini, Ibtu Rudiana juga beserta timnya baru saja menangkap ada 3 orang yang bandar narkoba kan, di area kawasan juga Cirebon juga. Terus 3 bulan sebelumnya juga ada peristiwa penangkapan yang kerjasama juga dengan Mabes Polri, dan itu juga melibatkan berapa kilogram, puluh kilogram, nilainya sudah miliaran loh untuk sabu-sabu tersebut. Jadi kalau untuk yang terakhir bandar narkoba, ini masih ada potensi, ada keterkaitannya dengan cerita-cerita tersebut. Nah, Elsa Sharif bilang bahwa tolong bukalah hati dan pikiran publik. Ini peristiwa ini tuh sangat keji sekali ke Rudiana. Dia sudah jadi korban, malah mau dijadikan korban lagi. I don't think so kalau masyarakat menilai bahwa ada banyak ketersesuaian, keterangan-keterangan dari saksi, dan juga peristiwa yang terjadi, tidak akan terjadi banyak pro dan kontra. Tapi karena sebegitu banyak hal yang janggal, itulah yang membuat kita kesannya adalah tidak percaya dengan hasil putusan dari sidang peradilan, baik dari level pengadilan negeri sampai ke bandingnya ke Mahkamah Agung. Itu yang ngebuat kita nggak yakin beneran nih terpidana adalah pelakunya. Terus dari semua kesemrawutan ini, potensi kedepannya bagaimana nih? Potensi kedepannya adalah ya untuk Saka Tatal, karena nanti kan tanggal 24 akan segera sidang perdana untuk peninjauan kembali, dan aku yakin novum atau alat bukti ini sudah disiapkan semuanya, dan harapannya Dede mudah-mudahan ini menjadi novum baru juga yang bisa membantu meyakinkan hakim bahwa para terpidana termasuk Saka Tatal itu bukanlah pelakunya. Ya, ini serba salah sih. Aku tuh di sisi lain juga kayak kasihan sama Polda Jawa Barat yang tim barunya ya. Kasiannya adalah mereka itu hanya mendapatkan warisan kasus sebenarnya. Mereka apes, tapi juga kita nggak boleh tidak memikirkan ke-8 orang, 7 orang yang sudah 7 orang yang masih dalam penjara, dan 1 orang yang sudah bebas, Saka Tatal, itu juga manusia teman-teman. Dari 8 orang tersebut, keluarganya udah berapa banyak itu, ratusan orang tuh sedih, menangis, gara-gara mereka kalau ditetapkan sebagai orang yang bersalah tapi mereka tidak melakukan, itu kan kejam banget, karena ada banyak kejanggalan lah. Kita nggak usah bahas detail satu persatu kejanggalannya, tetapi tentang make sense aja ya. Menurut aku untuk timnya Elsa Sharif, kita juga butuh mereka sih ya. Kalau memang mereka ngerasa ini benar ya, ini kita uji aja nanti, karena ya nggak menutup mata ada potensi tren yang cukup naik bahwa ada sebagian masyarakat yang semakin banyak yang percaya dan teryakinkan, apalagi Pak Susno Duaji juga dengan mengatakan dengan tegas bahwa saya yakin ini tidak ada unsur pidananya, ini adalah kecelakaan tunggal saja, dengan data-data yang sudah sering kita bahas, yang itu adalah linier dengan keyakinan dari kuasa hukum Saka Tatal,
Ibu Titin ya, yang dari awal juga sangat konsisten seperti itu. Untuk Aep, apakah kamu sedang berpikir dan menimbang akankah mengatakan kejujuran yang seperti Dede, atau kamu tetap dengan kejujuran versi kamu di awal BAP tahun 2016? Semuanya ada konsekuensinya, tapi paling tidak Dede itu udah berani bilang bahwa kalau saya sudah siap dengan resikonya kalau saya harus dipenjara akibat kesaksian ini, karena saya mau hidup tenang, kata Dede adalah seperti itu. Untuk Aep, ya, it is your right. Kamu mau mengakui yang dikatakan Dede benar atau salah. Kalau aku sarankan sih, kamu tanya sama hati kamu, siapapun yang ngerasa kalau kamu ini adalah bohong, kamu punya backingan siapapun, percayalah tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu. Apalagi sudah viral. Kasus Sambo saja, seorang jenderal bintang 2 saja, yang punya lebih harta lebih banyak dari kamu, lebih sukses, punya jabatan lebih hebat, punya backingan juga lebih hebat, toh juga akhirnya bisa kena hukuman seumur hidup. Apalagi mohon maaf hanya seorang Aep ya. Jadi yang bisa menyelamatkan kamu itu adalah kejujuran. Sekali lagi, kalau kamu pikir Dede statementnya adalah kejujuran, atau kejujuran itu adalah versi kamu, it's your right. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.